Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apakah yang terjadi ketika terang Allah hadir justru di tengah keterbatasan dan kerapuhan manusia? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Jumat 9 Januari 2026. Kita diajak masuk lebih dalam ke makna sabda yang mungkin sudah sering kita dengar, tetapi belum sepenuhnya kita resapi. Sabda dan keterhubungan makna. Suatu ajakan berasal dari kitab Yesaya bab 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini menggunakan kata or yang berarti cahaya atau terang. Kata ini tidak hanya menunjuk pada terang fisik, melainkan kehadiran Allah yang aktif, terang yang membangunkan, menggerakkan, dan memberi arah hidup. Kata or merupakan tanda bahwa Allah sendiri mendekat dan bekerja dalam dinamika umat manusia. Selanjutnya, suatu refleksi terekam dalam Injil Matius bab 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dalam bahasa Yunani, Injil ini memakai kata pos yang berarti terang yang menyingkapkan. Terang ini bukan sekedar simbol, tetapi realitas yang dialami, yakni terang yang masuk ke dalam situasi konkret manusia, ke wilayah yang sebelumnya gelap, terpinggirkan, dan tidak diperhitungkan. Hari ini, Yesaya dan Injil Matius saling menggemakan makna or dan pos. Cahaya atau terang untuk kata or dan terang menyingkap untuk kata pos. Keterhubungan kedua istilah ini menunjukkan bahwa terang Allah yang dijanjikan dalam sejarah atau dinamika iman Israel kini dialami secara nyata dalam kehadiran dan karya Yesus Kristus. Letak tradisi suci. Kitab Yesaya disusun melalui proses yang panjang sejak abad ke-8 hingga ke-6 sebelum Masehi. Namun, jauh sebelum dituliskan, iman akan Allah sebagai terang sudah dihidupi dalam pengalaman umat yang berjuang di tengah krisis, pembuangan, dan ketidakpastian.
Sabda itu pertama-tama hidup dalam pengalaman, bukan di atas kertas. Sementara itu, Injil Matius yang ditulis sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi lahir dari komunitas yang merefleksikan pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus Kristus. Komunitas ini melihat bahwa janji terang Allah kini menemukan kepenuhannya dalam hidup, sabda, dan tindakan Yesus. Sharing dan kesaksian. Di satu sisi, dalam kehidupan pada umumnya, saya melihat banyak orang yang berusaha hidup jujur dan bertanggung jawab di tengah dunia digital yang bising, di tengah hoax, fake news, dan post-truth, serta budaya reaktif dalam penggunaan media sosial. Di sana iman menjadi terang yang menuntun, bukan dengan suara keras, melainkan dengan kebijaksanaan dan ketekunan. Intinya, bijak dan tekun. Sementara itu, di sisi lain, sebagai seorang pengajar dan dosen, saya semakin menyadari bahwa terang kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk jawaban super cepat atau solusi intens. Cepat saji, bukan begitu. Dalam dunia akademik dan profesional yang syarat tuntutan dan prosedur yang rigid, iman justru mengajar saya untuk berani tinggal dalam proses, dalam seringkali ketidakpastian juga, sambil tetap setia pada kebenaran. Intinya, berani berproses melalui mekanisme yang ada dan tetap setia pada kebenaran. Di tengah ketegangan dua sisi tersebut, akhir-akhir ini, pemerintah menetapkan peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2025 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Secara lisan, di tengah acara sosialisasi Permendikti-Sentek tersebut di akhir tahun 2025 dan dilanjutkan di awal 2026, para dosen Indonesia dihibur dengan ungkapan bahwa Permendikti-Sentek tersebut mempunyai nomor cuantik karena ada angka 52 dan 25. Namun, kenyataannya kalau dibaca secara teliti, substansi ketentuan dalam Permendikti-Sentek tersebut semakin berat.
Harapan saya, seperti yang saya utarakan di atas, dalam dua sisi berbeda itu, mereka yang berkepentingan dapat pertama-tama mengembangkan sikap bijaksana dan tekun. Kedua, berani berproses melalui mekanisme yang ada dan tetap setia pada kebenaran. Untuk pemegang profesi lain dan aktivis di bidang yang lain dapat menyesuaikan dalam pemahaman. Refleksi. Sebagai pengingat, Or dalam bahasa Ibrani artinya cahaya atau terang, dan Phos dalam bahasa Yunani artinya terang yang menyingkapkan. Sabda hari ini mengajak kita bertanya dengan jujur, di manakah Or dan Phos sungguh-sungguh hadir dalam hidup saya? Apakah terang Allah hanya saya kagumi sebagai konsep rohani, pemahaman rohani, ataukah sungguh saya izinkan menerangi keputusan-keputusan kecil sehari-hari? Allah sering hadir bukan dalam hal spektakuler, melainkan dalam kesetiaan yang sunyi. Panduan praktis sehari-hari. Hari ini kita dapat menghidupi sabda ini dengan memberi ruang bagi terang Allah untuk bekerja. Berani menahan diri sebelum bereaksi, mendengarkan sebelum menghakimi atau menilai orang lain, dan setia pada tanggung jawab kecil yang dipercayakan kepada kita. Di sanalah iman tidak hanya diucapkan, tetapi sungguh dijalani. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat bagi Anda, silakan subscribe, like, dan share. Tuliskan refleksi atau pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat. Berkat Tuhan untuk Anda semua.